kurikulum nasional ini karena kita di bawah Kementerian Kesehatan yang lebih mengarah ke rumah sakit, kami juga tidak meninggalkan rumah sakit sebagai bidang apa ya, bidang penciri dari K3 di sini. Sama dengan Malang juga K3 rumah sakit, namun kami rumah sakit dan perkebunan. Selanjutnya misi dari Prodi K3 yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bidang K3 rumah sakit dan perkebunan. Yang kedua, menghasilkan sarjana terapan K3 yang berkompetensi di bidang K3 rumah sakit dan perkebunan, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global. Yang ketiga, mengembangkan tata kelola perguruan tinggi program sarjana terapan K3 yang mandiri, transparan, dan akuntabel, serta yang terakhir ialah berperan aktif dalam kerjasama pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan tinggi program sarjana terapan K3 di tingkat global. Selanjutnya untuk tujuan. Nah, di sini tujuan dari prodi kami yang pertama ialah mengembangkan pembelajaran aktif dengan mengintegrasikan karakter, literasi, dan kompetensi bidang K3 rumah sakit dan perkebunan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan penelitian bidang K3 berbasis kebutuhan masyarakat dan industri serta dinamika perkembangan Iptekes. Yang ketiga, menjadi Center of Excellence, pengembangan TTG bidang K3 untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan industri. Yang keempat, menghasilkan tenaga K3 yang siap bekerja dan berdaya saing di tingkat global. Yang kelima, mewujudkan penjaminan mutu dan pengelolaan pendidikan sarjana terapan K3 yang berkualitas, serta yang terakhir, mewujudkan kerjasama dengan institusi dan industri untuk meningkatkan kompetensi lulusan sarjana terapan K3 yang memiliki daya saing. Nah, selanjutnya ini adalah profil lulusan, yang mana profil lulusan ini berdasarkan dari kurikulum transformasi kesehatan yang sudah disusun kemarin, yang baru disusun beberapa bulan yang lalu, bahwa yang pertama ini adalah pembimbing kesehatan kerja. Jadi diharapkan lulusan kami ini mampu melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja dalam persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada kegiatan UKK di rumah sakit dan perkebunan. Yang kedua yaitu sebagai pengawas K3, di mana kami mengharapkan lulusan kami ini mampu melakukan pengawasan pelaksanaan norma K3 pada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah pemerintah daerah maupun pusat. Yang ketiga sebagai penguji K3, yang mana sarjana terapan K3 ini kami harapkan mampu melakukan kegiatan pengujian K3 seperti misalnya pemeriksaan dan pengukuran lingkungan kerja dan kompetensi K3. Artinya kami harapkan lulusan kami ini memiliki sertifikasi keahlian K3 minimal, ahli K3 umum. Dan yang terakhir ialah HSE officer, yaitu petugas K3 di industri, bahwa kami mengharapkan lulusan kami ini mampu melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan SMK3 di perusahaan. Untuk kurikulum sudah disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Hendra bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi untuk menghasilkan lulusan sarjana terapan K3. Nah, kurikulum yang disusun ini adalah kurikulum transformasi kesehatan dan ini mulai diberlakukan pada tahun ini. Kebetulan untuk yang semester 1 itu sudah 20 SKS dan sudah dilaksanakan di semester sekarang ini. Namun yang semester 2 ke atas itu masih sedang dikaji pada hari ini. Untuk muatan kurikulum yaitu 129 SKS atau 80% dari SKS total itu adalah kurikulum nasional atau generik, dan muatan lokal atau kurikulum penciri atau mata kuliah penciri itu ada 18 SKS. Nah, jadi karena mata kuliah kami ini mengarah ke pencirinya K3 rumah sakit dan K3 perkebunan, maka di sini kami akan menambahkan beberapa mata-mata kuliah yang berhubungan dengan perkebunan dan lain-lain, atau mata kuliah alat-alat APD yang berhubungan dengan selain rumah sakit yaitu ke perkebunan. Untuk masa studi ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun. Nah, untuk total SKS ini untuk level 6 itu 144 SKS minimal, maksimalnya 150. Jadi kami mengambil angka di tengah-tengah yaitu 147 SKS. Untuk matriks kurikulum sini kecil, tapi di sini ada disampaikan bahwa
program studi STR Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini terdiri dari 7 CPL. Jadi semuanya termuat di dalam sini sehingga nanti ini akan diturunkan menjadi beberapa bahan kajian dalam mata kuliah. Selanjutnya CPL. Nah, CPL di sini yang pertama lulusan mampu menganalisis masalah K3. Ini masih berdasarkan struktur kurikulum yang baru. Dan kami memang menginduk ke kurikulum itu karena sudah disahkan kemarin di Surakarta. Mampu menganalisis masalah K3 berdasarkan konsep ilmu K3 di pelayanan kesehatan dan industri. Nah, jadi pelayanan kesehatan ini bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa balai pengobatan, dan lain-lain. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, standar pelayanan, dan etika profesi. Yang kedua, lulusan mampu melakukan analisis risiko bahaya berdasarkan instrumen secara profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, lulusan mampu menerapkan teknologi terkini untuk merancang program pemecahan masalah K3 di pelayanan kesehatan dan industri berdasarkan regulasi yang berlaku. Yang keempat, lulusan mampu melakukan komunikasi K3 kepada stakeholder di pelayanan kesehatan dan industri secara profesional. Yang kelima, lulusan mampu melakukan pengawasan program K3 di pelayanan kesehatan dan industri secara sistematis dan terintegrasi. Yang keenam, lulusan mampu mengambil keputusan masalah K3 di pelayanan kesehatan dan industri berdasarkan prinsip kemanusiaan, solutif, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir, lulusan mampu menyusun laporan pelaksanaan K3 di pelayanan kesehatan dan industri berdasarkan etika profesi. Nah, ini kami sampaikan kurikulum atau distribusi mata kuliah berdasarkan kurikulum transformasi kesehatan yang telah disusun pada tahun 2024. Di sini ini adalah mata kuliah wajib umum. Ada 4 mata kuliah wajib yang harus dimiliki oleh program studi. Yang pertama agama, ini terdiri dari 2 SKS teori. Yang kedua bahasa Indonesia terdiri dari 2 SKS praktik. Yang ketiga mata kuliah kewarganegaraan terdiri dari 2 SKS teori. Dan yang terakhir adalah Pancasila terdiri dari 2 SKS teori. Keempat mata kuliah ini harus ada dan wajib dipelajari di setiap program studi. Selanjutnya adalah mata kuliah fisika dan kimia terdiri dari 2 SKS teori, praktik biologi dan mikrobiologi sebanyak 2 SKS praktik, dasar-dasar K3 sebanyak 2 SKS teori, ilmu kesehatan masyarakat sebanyak 2 SKS teori, ANFIS 2 SKS teori, dan yang terakhir adalah PBAK. Ini merupakan mata kuliah titipan dari kementerian, 2 SKS teori. Nah, ini untuk berdasarkan Permendikbud yang terbaru nomor 53 tahun 2023 bahwa untuk mata kuliah di semester 1 dan 2 tidak boleh lebih dari 20 SKS. Namun semester 3 dan seterusnya boleh maksimal 24 SKS. Selanjutnya distribusi mata kuliah semester 2. Ini masih merupakan distribusi mata kuliah dari kurikulum inti yang sudah disusun oleh Pokja K3. Yang pertama psikologi industri ada 2 SKS teori, General English 2 SKS teori, pendidikan karakter dan etika profesi ada 2 SKS teori, dasar komunikasi dan kepemimpinan 2 SKS teori, toksikologi industri ada 1 SKS teori, dan ada juga mata kuliah praktikum toksikologi industri sebanyak 1 SKS praktik. Nah, di sini pada struktur kurikulum ini sudah terpisah antara mata kuliah teori dan praktik. Terus selanjutnya mata kuliah hukum kesehatan dan perundangan K3 2 SKS teori, komunikasi dan promosi K3 sebanyak 2 SKS praktik, dan manajemen risiko ini sebanyak 2 SKS praktik. Jadi di semester 2 ini yang termasuk kurikulum inti ada 16 SKS, ini tidak bisa diganggu gugat untuk mata kuliah yang sudah tersaji, namun bisa kami tambahkan hingga mencapai maksimal 20 SKS. Selanjutnya, untuk mata kuliah semester 3, yang pertama kewirausahaan, ini 2 SKS praktik. Selanjutnya English for Occupational Health and Safety ada 2 SKS praktik, Hygiene Industri 1 SKS teori dan praktiknya ada 2 SKS. Selanjutnya Gizi Kerja 2 SKS teori, Ergonomi 1 SKS teori dan 2 SKS praktik untuk aplikasinya.
Kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja ada 1 SKS teori, praktik kesehatan kerja ada 2 SKS praktik, serta yang terakhir adalah epidemiologi K3 sebanyak 2 SKS teori. Di sini ada 10 mata kuliah dengan total di kurikulum inti ada 17 SKS terdiri dari 7 teori dan 10 mata kuliah, 10 SKS praktik. Selanjutnya semester 4. Untuk distribusi mata kuliah semester 4 ini terdiri dari 8 mata kuliah yang sudah disusun. Artinya ini mata kuliah inti yang tidak bisa kami ubah. Yang pertama manajemen tempat kerja sebanyak 2 SKS teori. Terus ada mata kuliah PKKB dan praktik PKKB ini juga titipan dari kementerian. Sehingga dia punya kode sendiri MPK. Itu ada 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Ada juga mata kuliah budaya K3, 2 SKS teori, sistem informasi K3, 2 SKS praktik, investigasi kecelakaan kerja sebanyak 2 SKS teori, K3 Pasienkes sebanyak 1 SKS teori dan 2 SKS praktik, serta mata kuliah Kapita Selekta. Ini juga merupakan titipan sebanyak 2 SKS teori. Total untuk semester 4 ini ada 15 SKS dengan rincian 9 mata kuliah teori dan 6 SKS praktik. Selanjutnya semester 5. Untuk semester 5 ini ada banyak mata kuliah, 12 mata kuliah, belum ditambah dengan nanti mata kuliah dari kurikulum institusional. Yang pertama pengolahan limbah rumah sakit ada 1 SKS teori, praktik pengolahan limbah rumah sakit sebanyak 2 SKS praktik, K3 rumah sakit ada 1 SKS teori, praktik K3 rumah sakit ada 2 SKS, Patient Safety Management ada 1 SKS teori dan praktiknya ada 2 SKS. Terus ada mata kuliah SMK 3 ini 1 teori dan 2 SKS praktik. Medlit ada 1 SKS teori dan praktiknya 2 SKS. Demikian juga dengan Biostat ada 1 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum biostatistik. Sehingga jumlah pada kurikulum inti ini adalah 17 dan mata kuliah ini tidak bisa kami ganggu di semester 5 karena memang sudah penempatan dari penyusun struktur kurikulum transformasi kesehatan. Selanjutnya semester 6. Nah, di mata kuliah di semester 6 ini ada 2 PKL. Jadi berisi PKL Pasienkes ada 4 SKS di lapangan ini. Dan selanjutnya PKL rumah sakit ini lebih besar ada 8 SKS. Karena kami karena tadi ini karena kami di bawah Kementerian Kesehatan jadi memang mengarah ke rumah sakit dan lebih ke rumah sakit dan Pasienkes. Selanjutnya semester ke-7 ada PKL Industri, ini juga merupakan mata kuliah dari kurikulum inti yang tidak bisa kami hapus. PKL Industri sebanyak 4 SKS, magang industri juga 4 SKS, serta skripsi. Skripsi juga ditempatkan di semester ke-7. Selanjutnya yang terakhir adalah di semester 8. Nah, semester 8 ini ada magang sebesar 20 SKS. Jadi magang ini anak-anak ditempatkan paling tidak 1 semester di rumah sakit. Serta nanti setelah mereka magang ini mereka akan mengikuti sertifikasi kompetensi. Tergantung nanti untuk mahasiswa ini apakah nanti mereka lebih ke pelatihan ahli K3 umum BNSP atau nanti apakah mereka akan ikut pelatihan K3 rumah sakit atau mereka akan ikut pelatihan K3 Pasienkes atau nanti bisa juga ke tiga-tiganya. Nah, ini adalah merupakan 129 SKS dari kurikulum inti yang sudah disusun sehingga tidak bisa kita ganggu-gugat. Selanjutnya kurikulum transformasi kesehatan ditambah dengan kurikulum institusional sehingga menjadilah kurikulum prodi K3. Nah, di sini kami mencoba menyusun beberapa mata kuliah dan bahan kajian yang telah akan kami sampaikan di sini, namun nanti di akhir kegiatan mungkin kami akan meminta masukan dari Bapak narasumber, Bapak Dr. Hendra, beserta Bapak Ibu stakeholder dan Bapak Ibu dosen lainnya untuk melengkapi bahan kajian kami sehingga kurikulum ini bisa kami permanenkan, artinya bisa kami pakai dengan tegas ya Pak ya, dengan tegas di semester ini. Yang pertama di sini semester 1 tidak ada perubahan karena maksimal sudah 20 SKS sehingga kami tidak menambahkan lagi dan ini sudah berjalan di semester ini ya. Anak-anak di prodi K3 yang semester 1 telah menggunakan mata kuliah ini di semester ini sebanyak 20 SKS maksimal.
Selanjutnya ini tadi karena masih ada slot 4 SKS sehingga kami menambahkan ada 4 mata kuliah. Maaf, maksud kami ada 4 SKS di sini terdiri dari 3 mata kuliah. Yang pertama ISBD, di mana untuk prodi sanitasi dan prodi sanling juga mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah institusi. Seperti yang disampaikan kemarin oleh salah satu stakeholder bahwa penting juga mata kuliah ini agar apa istilahnya kita mengedepankan adab, begitu Pak kemarin yang disampaikan Pak Sahril. Terus ada juga tambahan mata kuliah alat pelindung diri 1 SKS teori dan 1 SKS praktik di semester 1 semester 2 maaf, sehingga semester 2 ini juga maksimal 20 SKS, tidak boleh lebih. Ini semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Selanjutnya pada semester 3 kami menambahkan 1 mata kuliah praktik gizi kerja, di mana kami menganggap bahwa ini perlu kami lakukan untuk menilai status gizi atau menghitung kalori-kalori yang dibutuhkan tenaga kerja di rumah sakit ataupun di perkebunan, serta mungkin mengukur kapasitas kerja dari tenaga kerja di rumah sakit dan perkebunan, sehingga kami merasa perlu memasukkan praktik gizi kerja di semester 3 sebanyak 1 SKS. Selanjutnya di semester 4, karena kami ini pada kurikulum sebelumnya kami memasukkan K3 lintas sektor ini sebagai nama mata kuliah, misal K3 kimia, K3 pertambangan, K3 listrik, K3 mekanik, K3 konstruksi, K3 transportasi dan lain-lainnya. Namun kami pada saat ini karena mengarah ke Kementerian Kesehatan, di bawah Kementerian Kesehatan juga sebagai ibu kami, sehingga kami tidak bisa lagi menambahkan judul-judul mata kuliah itu sebagai mata kuliah persatu-satuan, sehingga kami cukup tetap memasukkan mata kuliah ini sebagai mata kuliah K3 Linsek, K3 lintas sektor, di mana nanti di dalamnya terdiri dari beberapa mata kuliah norma K3 itu, mulai dari listrik sampai ke penanggulangan kebakaran kalau tidak salah ya. Di sini ada 1 SKS teori dan ada 1 SKS praktik, sehingga total mata kuliah di semester 4 adalah 17 SKS yang terdiri dari 11 SKS teori dan 6 SKS praktik. Selanjutnya di semester 5 ini kami menambahkan mata kuliah penciri. Yang pertama K3 perkebunan, di mana K3 perkebunan ini merupakan penciri selain rumah sakit yang kami kembangkan di prodi kami, dan ini ada 2 SKS mata kuliah perkebunan dan ada 1 SKS praktik K3 perkebunan. Kami juga mengharapkan dari Bapak Ibu dari perkebunan Pak ya, dari PTPN 4 mungkin Pak ya, kami memohon dukungan dari Bapak untuk persiapan MOU dan segala macam, termasuk kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang di bawah PTPN 4. Mudah-mudahan nanti Bapak berkenan memfasilitasi terutama MOU, sehingga nanti memudahkan untuk anak didik kami bisa melakukan kegiatan PKL atau magang di perkebunan. Total mata kuliah di semester 5 adalah 20 SKS. Selanjutnya di semester 6, di mana di sini hanya tadi di kurikulum inti terdapat PKL Pasienkes dan PKL rumah sakit masing-masing 4 dan 8, sehingga kami perlu menambahkan PKL perkebunan di sini menjadi mata kuliah sebanyak 4 SKS lapangan. Jadi kami harapkan nanti anak-anak ini selain mereka nanti PKL sebentar, misalnya satu bulan di Pasienkes, 2 bulan di rumah sakit, mereka juga akan PKL di perkebunan sebanyak 1 bulan juga sesuai dengan jumlah SKS. Yang mana 1 SKS ini antara teori dan praktik adalah sama, yaitu 45 jam per SKS per semester. Sehingga jika ada 4 SKS ini jadi 4 dikali 45 jam, sama dengan kurang lebih 180 SKS per semester. Dan yang terakhir di semester 7 masih ada lagi magang perkebunan. Kami juga menambahkan ini anak-anak kami harapkan juga ikut kegiatan magang di perkebunan. Jadi perkebunan ini tidak hanya perkebunan, kami harapkan ada kantornya, ada pabrik kelapa sawitnya, dan ada kebunnya juga. Seperti misalnya kayak di PKS Ngabang Pak ya. Selain ada kantor, ada PKS, juga ada kebunnya di daerah Desa Amboyo Inti. Di sini kami tambahkan 4 SKS lapangan, sehingga total mata kuliah atau total SKS pada semester 7 ini menjadi 16 SKS dengan rincian 4 mata kuliah.
Semester akhir di sini memang tidak ada penambahan dari kami, hanya magang rumah sakit tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan di kurikulum inti sebanyak 20 SKS. Nah, ini setidaknya ini 5 bulan atau 1 semester, kurang lebih 5 bulan atau 1 semester. Yang mana nanti setelah mereka melakukan kegiatan magang ini, mereka akan mengikuti sertifikasi kompetensi yang tadi yang telah disampaikan, bisa mungkin pelatihan ahli K3 umum, bisa mungkin pelatihan K3 rumah sakit, serta mungkin pelatihan K3 pasien kes. Nah, untuk total struktur kurikulum prodi K3 terdiri dari mata kuliah inti sebanyak 56 mata kuliah dengan SKS teori 49 dan SKS praktik 36 serta SKS klinik atau lapangan terutama 44 SKS, sehingga jumlah SKS pada kurikulum inti adalah 129 dan sisanya 18 SKS ini adalah mata kuliah institusi sebanyak 10 mata kuliah terdiri dari 6 SKS teori, 4 SKS praktik dan 8 SKS lapangan, sehingga total dari keseluruhan SKS adalah 147 SKS dengan persentase 38,1 ini teori dan praktik sebanyak kurang lebih 61,9 SKS. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Akhir kata kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator yang terhormat Bapak Asmadi STMSI. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Paulina. Mohon maaf Bapak Ibu, ini biar kita maraton aja sekaligus. Ini kebetulan ada materi bahan kajian untuk kurikulum prodi K3. Jadi sebelum kita ke diskusi, tanya jawab, mungkin kami beri kesempatan waktu untuk Ibu Paulina menyampaikan bahan kajian yang dimaksud. Waktunya berapa nih? Waktunya sampai jam 14.30 ini jam? Oke. 40 lah. Silakan Bu Paulina. Baik Bapak Ibu, di sini kami mencoba menyusun bahan kajian. Yang pertama tadi yang sudah kami tambahkan di semester 2 itu untuk mata kuliah dari kurikulum institusional yang kami tambahkan yang pertama adalah mata kuliah ISBD. Nah, mata kuliah ISBD ini kami tambahkan sebanyak 2 SKS di sini sebagai pelengkap di semester 2. Menjelaskan tentang melakukan kajian tentang konsep kebudayaan, konsep sosial dan pranata sosial, manusia, cinta kasih dan keindahan, manusia, penderitaan dan keadilan, manusia dan pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab serta pengabdian. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, dan seminar. Di sini ada beberapa bahan kajian dan kami mengadopsi dari prodi-prodi senior kami yaitu prodi sanitasi dan prodi sanitasi lingkungan yang mana sudah disusun kurikulum 2 prodi itu berdasarkan dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Sanitasi Indonesia. Di sini dari bahan kajian 6 bahan kajian ini kami menurunkan setidaknya ada 6 juga. Ada 6 juga CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang isinya yang pertama
menjelaskan konsep kebudayaan. Kami harapkan mahasiswa kami nanti setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa kami mampu menjelaskan tentang konsep kebudayaan, konsep sosial dan peranata sosial, konsep manusia, cinta kasih dan keindahan, terus masih konsep manusia, penderitaan dan keadilan, konsep manusia dan pandangan hidup, dan yang terakhir konsep manusia dan tanggung jawab serta pengabdian. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan, mungkin bisa langsung di sini ya Pak ya, untuk menambahkan masukan bahan kajian. Apakah langsung satu-satu seperti ini Pak? Menurut moderator. Baik, kami akan sampaikan dulu mengenai bahan kajiannya ya Pak ya. Baik, selanjutnya mungkin mata kuliah APD teori. APD teori di sini. Nah, di sini kami pada struktur kurikulum kami sudah mencantumkan kode mata kuliah, namun di sini kami belum memindahkan. Nanti insya Allah akan kami segera pindahkan. Nah, untuk mata kuliah APD ini terdiri dari satu mata kuliah teori dan satu mata kuliah praktik. Nah, ini untuk teori dulu. Di sini kami mengadopsi dari Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri, yang mana di dalam Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 itu berisi yang pertama pelindung kepala, istilah atau bahasa yang digunakan oleh Permenaker nomor 8 2010, yang pertama pelindung kepala, yang kedua pelindung mata dan muka, yang ketiga pelindung telinga, yang keempat pelindung pernapasan dan perlengkapannya, yang kelima pelindung tangan, yang keenam pelindung kaki, yang ketujuh pakaian pelindung, yang kedelapan alat pelindung jatuh perorangan, dan yang terakhir adalah pelampung. Nah, untuk ini ada yang sesuai kami ambil dari Permenaker nomor 8 tahun 2010. Kami tambahkan lagi bahan kajiannya tentang pemilihan APD yang sesuai, terutama di rumah sakit dan perkebunan, terus bagaimana tata cara pemeliharaan APD, serta promosi penggunaan APD terutama di rumah sakit dan perkebunan. Ini merupakan bahan kajian dari mata kuliah teori alat pelindung diri sebanyak 1 SKS. Nah, untuk mencapai mata kuliah ini, diharapkan nanti setelah mempelajari mata kuliah ini, anak-anak didik kami mampu menjelaskan tentang pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan serta perlengkapannya, pelindung tangan, pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, serta pelampung. Dan kami harapkan juga mahasiswa kami nanti dapat menjelaskan pemilihan APD yang sesuai tempat kerja, terutama di rumah sakit dan perkebunan. Yang ke-11 menjelaskan tentang pemeliharaan APD, dan yang terakhir menjelaskan tentang promosi penggunaan APD di rumah sakit dan di perkebunan. Selanjutnya yaitu mata kuliah APD praktik, mata kuliah praktik APD. Mata kuliah praktik APD. Nah, ini sama mata kuliah ini kami juga mengadopsi dari Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 tentang APD, yang mana bahan kajian di sini sama dengan materi teori. Hanya saja untuk bahan kajian mereka harus mampu cara menggunakan pelindung kepala yang benar seperti apa. Karena pelindung kepala ini kan tidak hanya safety helm, namun ada juga misalnya topi. Juga kalau untuk pekerja rumah sakit kan mungkin topinya beda. Gimana supaya rambut tidak gugur atau apa, mungkin dari rumah sakit ya Pak Jul ya, biasanya berbeda rumah apa yang dimaksud pelindung kepala yang di rumah sakit dengan yang perkebunan biasanya beda kan barangnya ya Pak ya. Nah, terus pelindung mata dan muka juga ada yang goggles atau kacamata biasa. Ini mereka harus mampu menggunakan secara tepat. Terus juga pelindung telinga kan ada earmuff, ada earplug. Mungkin kan beda nih penggunaannya di perkebunan, misalnya pada saat kalau cuma mau beres-beres rumput mungkin cukup pakai earplug aja, mungkin kan misal kalau perlu di tempat yang lebih atau pembukaan lahan dia mungkin perlu pakai earmuff yang lebih banyak menurunkan desibelnya jika menggunakan pelindung telinga. Terus mereka juga harus mampu menggunakan pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan, pelindung kaki, karena pelindung tangan, kaki, pernapasan ini tidak hanya satu jenis. Kalau pelindung tangan itu kan ada bahan apa?
yang terbuat dari bahan kimia, ya maksudnya untuk tahan bahan kimia, terus terbuat dari karet, ada yang terbuat dari logam juga untuk sarung tangan, atau ada juga yang biasa-biasa saja yang terbuat dari kain dan lain-lain. Pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, dan mampu menggunakan pelampung. Terus mampu melakukan pemilihan APD yang sesuai tempat kerja, misal di rumah sakit dan perkebunan, mampu melakukan pemeliharaan APD, serta mampu melakukan promosi penggunaan APD di tempat kerja, terutama di rumah sakit dan perkebunan. Ini merupakan bahan kajian untuk mata kuliah tambahan di semester 2. Selanjutnya di semester 3, mata kuliah praktik gizi kerja ini kami tempatkan di semester ketiga. Kebetulan memang ada mata kuliah teori gizi kerja, namun hanya bersifat teoritis sehingga kami perlu menambahkan praktik gizi kerja di sini di semester 3. Praktik gizi kerja ini masih, mohon maaf salah penempatannya di semester 3. Maaf, nanti segera kami ganti. Jadi mata kuliah praktik gizi kerja melakukan kajian tentang penilaian status gizi pekerja, terutama di rumah sakit dan perkebunan. Terus kapasitas kerja, menghitung energi metabolisme dasar, menghitung zat gizi kebutuhan tenaga kerja. Jadi ini merupakan bisa dicapai mata kuliah ini menggunakan metode penugasan, praktik, diskusi, serta seminar. Bahan kajian di sini ada 4. Yang pertama, penilaian status gizi pekerja di rumah sakit maupun di perkebunan terutama. Yang kedua, mengukur kapasitas kerja. Yang ketiga, menghitung energi metabolisme dasar. Dan yang terakhir, menghitung kebutuhan zat gizi tenaga kerja. Karena kan kemungkinan dari bahan kajian yang nomor 4 ini misalnya kan bisa berkembang lagi. Misal untuk menghitung kebutuhan zat gizi tenaga kerja kan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan misalnya. Atau antara pekerja di rumah sakit yang ringan dengan yang berat berbeda lagi. Atau di rumah sakit sendiri dengan di perkebunan mungkin beda lagi cara menghitung kebutuhan zat gizinya. Nah, ini juga bisa berkembang, CPMK ini bisa berasal dari bahan kajian, memang berasal dari bahan kajian, namun bisa nanti diuraikan seperti yang tadi sudah dijelaskan, dari 4 bahan kajian ini bisa saja nanti mungkin menjadi 8, turun menjadi 8 atau menjadi 10 atau menjadi 11, 12. Mungkin demikian. Selanjutnya mata kuliah tambahan di semester 4. Nah, semester 4 ini ada mata kuliah lintas sektor, K3 Linsek. Mungkin bisa kami sampaikan di sini bahwa untuk struktur kurikulum nasional yang disusun oleh Pokja K3, yaitu Malang dan Wadir 1 Pontianak, bahwa judul mata kuliah ini sama. Di sana juga menggunakan nama mata kuliah K3 lintas sektor. Ini praktik, maaf saya teori ya kan saya. Oh ya, sebentar Bang Kansa. Nah, ini mata kuliah K3 lintas sektor yang teori. Ini posisinya di semester 4. Maaf, ini di semester 4. Di sini akan kami perbaiki judulnya, itu masih kopi yang lama. Nah, dulu ini sudah kami sampaikan di awal tadi bahwa dulunya di semester kakak-kakak kelas ini mata kuliah ini merupakan rinciannya merupakan judul mata kuliah. Namun karena pada saat ini kami lebih ke Kementerian Kesehatan sehingga kami hanya menambahkan mata kuliah ini berdasarkan menjadi bahan kajian untuk mata kuliah K3 lintas sektor. Dan ini judulnya sama dengan yang di Malang, cuma di sana lebih ke perminyakan, konstruksi, dan pertambangan serta manufaktur. Di sini yang pertama ini kami bahan kajian ini di bawah. Bahan kajian balik ya. Bahan kajian ada K3 listrik dan penyalur petir, K3 mekanik, K3 pesawat angkat dan pesawat angkut, K3 elevator dan eskalator, K3 ruang terbatas, K3 konstruksi dan K3 pekerjaan pada ketinggian. Ini mungkin kami jadikan satu mengingat pokok bahasanya. K3 transportasi, K3 bejana tekanan dan tangki timbun, K3 radiasi, K3 kimia, K3 pertambangan,
K3 ada kami tambahkan tadi K3 migas, K3 manufaktur, serta K3 penanggulangan kebakaran. Untuk mencapai mata kuliah ini kami harapkan anak-anak kami ini mampu menjelaskan tentang K3 listrik dan penyalur petir, K3 mekanik, K3 pesawat angkat dan pesawat angkut, K3 elevator dan eskalator, K3 ruang terbatas, K3 konstruksi, dan K3 pekerjaan pada ketinggian, K3 transportasi, K3 bejana tekanan dan tangki timbun, K3 radiasi, K3 kimia, K3 pertambangan, K3 migas, K3 manufaktur, serta K3 penanggulangan kebakaran. Ini untuk teori mata kuliah teori K3 lintas sektor. Selanjutnya untuk mata kuliah praktik K3 lintas sektor. Untuk mata kuliah praktik K3 lintas sektor di sini kami lebih ke seperti pekerjaan yang mungkin oleh pengawas K3 di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Jadi anak-anak ini kami harapkan jika nanti misalnya suatu saat bekerja sebagai pengawas norma K3, mereka mampu melakukan pengawasan norma K3 listrik dan penyalur petir, norma K3 mekanik, norma K3 pesawat angkat dan pesawat angkut, norma K3 elevator dan eskalator, norma K3 ruang terbatas atau confined space, norma K3 konstruksi dan K3 pekerjaan pada ketinggian, norma K3 transportasi, norma K3 bejana tekanan dan tangki timbun, norma K3 radiasi, norma K3 kimia, norma K3 pertambangan, norma K3 migas, norma K3 manufaktur, dan norma K3 penanggulangan kebakaran. Jadi kami nanti juga mengharapkan masukan dari Bapak narasumber atau dari Bapak stakeholder, Bapak Ibu stakeholder, jika memang masih ada lagi yang belum kami masukkan di sini, K3 apa misalnya, mudah-mudahan bisa kami tambahkan di sini sehingga cukup untuk dipelajari anak-anak sebanyak 1 semester. Setidaknya anak-anak mengenali walaupun mungkin dalam satu masing-masing bahan kajian tidak sebagai satu mata kuliah kesatuan. Selanjutnya di semester berikutnya, semester 5 ada K3 perkebunan. K3 perkebunan teori. Udah. K3 perkebunan. Nah, karena kami di sini penciri kami selain rumah sakit adalah perkebunan, jadi kami membuat bahan kajian yang berhubungan dengan K3 perkebunan. Yang pertama ialah pengertian, latar belakang, tujuan dan ruang lingkup K3 perkebunan, terutama sawit di daerah Kalimantan Barat lebih banyak sawit daripada karet. Terus yang kedua aspek K3 yang berhubungan dengan K3 perkebunan, manajemen risiko K3 perkebunan, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, serta penanggulangan serta upaya penanggulangannya di perkebunan. Terus SOP K3 perkebunan kelapa sawit, APD perkebunan, dan yang terakhir adalah penilaian SMK3 di perkebunan. Mungkin kami nanti juga ingin masukan dari Bapak narasumber, Bapak Dr. Hendra, serta mungkin Bapak Ibu stakeholder dari PTPN 4 Pak ya, PTPN 4. Nah, setelah mempelajari mata kuliah K3 perkebunan ini, kami harapkan mahasiswa kami mampu menjelaskan pengertian dan latar belakang, ruang lingkup dan tujuan mempelajari mata kuliah K3 perkebunan, terus menjelaskan aspek K3 yang berhubungan dengan perkebunan, menjelaskan manajemen risiko K3 di perkebunan, menjelaskan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, serta upaya penanggulangannya di perkebunan, menjelaskan SOP K3 perkebunan terutama kelapa sawit, menjelaskan tentang APD yang berhubungan dengan perkebunan atau APD yang biasa digunakan di perkebunan, dan menjelaskan tentang penilaian SMK3 di perkebunan. Selanjutnya berikut mata kuliah praktik K3 perkebunan, ini merupakan mata kuliah institusi di semester 5. Nah, di sini ada mata kuliah praktik K3 perkebunan. Di sini kami mengharapkan berdasarkan bahan-bahan kajian tersebut ini, misalnya potensi bahaya di perkebunan dan usaha pencegahannya,
ada aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan ketiga perkebunan ini jadi maksudnya tidak hanya kebun, namun juga lingkungan perkantoran, lingkungan pabrik dan lingkungan perkebunan. Di sini juga ada tentang organisasi, manajemen risiko ketiga perkebunan, pelayanan kesehatan kerja di perkebunan, pengelolaan limbah industri perkebunan, bisa tadi misal limbah minyak atau limbah dari bonggol itu Pak ya, bonggol sawitnya sendiri. Terus ada kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pencatatan dan pelaporan serta audit SMK 3 di perkebunan. Jadi untuk audit ini artinya bukan mahasiswa kami yang belajar mengaudit tidak, tapi setidaknya mereka mampu membuat atau membuat instrumen audit berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 96 atau mungkin berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Nah, tadi ini setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa kami mampu mengidentifikasi potensi bahaya di perkebunan dan usaha pencegahannya, mampu mengidentifikasi aspek ketiga yang berhubungan dengan ketiga perkebunan, mampu memahami manajemen risiko ketiga di perkebunan, mampu mengidentifikasi pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan di perkebunan, mampu mengidentifikasi kegiatan pengelolaan limbah industri, mampu mengidentifikasi kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana dan kebakaran, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan, serta menganalisis audit SMK 3 di perkebunan. Atau setidaknya kami juga mengharapkan di sini mungkin anak-anak ini belajar untuk mampu membuat laporan audit SMK 3 di perkebunan. Selanjutnya adalah mata kuliah PKL Perkebunan. Ini merupakan mata kuliah yang kami tambahkan di semester 6 untuk melengkapi SKS penciri, yaitu selain ketiga rumah sakit juga ketiga di perkebunan. Nah, ini karena di sini ada 4 SKS PKL, kami harapkan ini setidaknya nanti akan kami hitung ini berapa, apakah 1 bulan atau 5 minggu. Untuk PKL di perkebunan kami harapkan anak-anak kami ini mampu mengenal tadi, mengidentifikasi potensi bahaya di perkebunan dan usaha pencegahannya. Terus diharapkan juga mahasiswa kami nanti selama magang di sana mampu melakukan pengukuran lingkungan kerja di perkebunan. Lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologi, ergonomi, dan psikologi. Terus mampu berkomunikasi tentang bahaya-bahaya ketiga di perkebunan, mampu melakukan pengukuran kebutuhan kalori bagi pekerja perkebunan, mampu menginspeksi kantin perusahaan jika memang pada perusahaan perkebunan tersebut memiliki kantin, terus mampu melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, mampu melakukan investigasi kecelakaan kerja di industri terutama perkebunan, mampu menganalisis pengelolaan limbah industri, serta tadi mampu membuat laporan audit SMK 3 di perkebunan. Nah, yang terakhir adalah magang perkebunan itu tidak kami buat, tapi nanti istilahnya tidak jauh-jauh dari pelaksanaan PKL, karena PKL ini biasanya lebih singkat, sedangkan magang ini mereka memang harus terjun langsung ke situ setidaknya minimal selama 3 bulan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan bahan kajian. Seterusnya kami mohon kami kembalikan kepada yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Asmadi STMSI. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, barusan kita ikuti, kita simak presentasi tentang kurikulum inti dan institusi, di mana untuk kurikulum inti tadi sudah di password 129 SKS ya. Sedangkan institusi ada 18 SKS yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi
yang ingin kita capai di prodi K3 Kesling ini kebetulan ada 2 institusi yang akan jadi objek atau sasaran mahasiswa prodi K3, yaitu 1 di perkebunan, 2 di rumah sakit. Dan kebetulan sepengetahuan saya untuk di Kalimantan Barat K3 khusus yang di Pasyankes maupun rumah sakit itu sebenarnya masih sangat langka. Artinya basicnya itu bukan K3 khusus, tapi dari FKM yang pernah ngambil peminatan K3 gitu kan. Jadi hanya kulitnya. Sehingga saat ditempatkan di rumah sakit, apa yang harus dikerjakan dan direncanakan itu biasanya kurang sesuai. Nah, mungkin yang dari rumah sakit itu mungkin lebih tahu karena kita memang harus ada K3 rumah sakit. Karena banyak rumah sakit dan pasienkes. Selain di rumah sakit harus di pasienkes juga. Baik Bapak Ibu, kami mohon masukan saran terutama di bahan kajian yang tadi disampaikan. Masih ada slot, ada berapa SKS yang masih bisa di... Oh 18 sudah ya. Tapi bahan kajiannya mungkin cuma hasilnya jadi berat. Oh, oke. Tapi mungkin yang dimaksud di sini ini ya untuk bahan kajian apa yang belum ada tadi itu atau yang kelewatan. Nah, itu mohon masukan saran dari Ibu Bapak yang hadir di ruangan ini. Mungkin langsung aja kita ke diskusi ya. Tanya jawab. Atau mungkin ada Pak Hendra mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Mana ini? Iya, Pak Pak. Hendra, apa Yep, ada yep. yang ingin ditambahkan Pak Hendra? Silakan kalau ada. Oh iya, boleh. Makasih. Pak Moderator, Bu Kaprodi, terima kasih. Setelah menyimak dan mendengarkan yang dipaparkan tadi, saya melihat sepertinya udah siap nih ya, Prodi sedang terapan di Poltekkes Pontianak sudah sangat lengkap nih. Tapi ada beberapa yang ingin saya komentari dan juga mungkin barangkali menjadi bahan pemikiran nanti buat tim yang akan menyempurnakan kurikulum. Yang pertama adalah saya lihat tadi ada sekitar, kalau saya nggak salah ingat, 10 ya Bu, CPL-nya ya Bu ya, Bu Pauline. 7 apa 10 tadi ya? 7, Pak Dokter. 7 7 ya, oke CPL. ya. Ya. Ya, ada 7 CPL. Nah, ada 7 CPL, namun alangkah baiknya kalau mata kuliah yang dijabarkan di dalam semua semester itu bisa dikelompokkan berdasarkan CPL tadi untuk memastikan apakah mata kuliah yang kita sudah bangun ini mampu nggak menjawab CPL yang ada. Atau mungkin juga nanti ada mata kuliah yang bisa jadi dia spesifik pada CPL tertentu, tapi dia juga bisa berkontribusi ke CPL yang lain. Artinya ada satu mata kuliah yang bisa multi CPL. Kalau satu CPL beberapa mata kuliah kan itu biasa. Tapi kan ada juga mata kuliah yang sebenarnya dia menyinggung beberapa CPL. Nah, ini perlu kita cek lagi apakah CPL kita tidak clear pengelompokannya sehingga kok ada mata kuliah yang nyinggung kemana-mana. Atau kalau misalnya secara konseptualnya memang seperti itu, maka nanti akan kelihatan bahwa mata kuliah kita ini mampu nggak menjawab 7 CPL yang udah kita buat. Itu yang belum kelihatan tadi di ininya. Nah, sehingga kalau kita mau bertanya
apa yang kurang, apa yang berlebih bisa kelihatan dari situ. Misalnya, kok ada CPL yang mata kuliahnya cuma 2, sementara ada CPL yang lain kok mata kuliahnya ada 10 gitu. Nah ini apa nggak berjomplang, apa namanya, nggak seimbang nanti pemahaman kompetensi lulusan kita. Itu yang pertama. Nah, lalu terkait dengan struktur itu, saya melihat tadi ada beberapa mata kuliah titipan dari kementerian ya. Iya, Pak. Beberapa saya rasa sih nggak masalah, tapi ada satu mata kuliah yang saya lihat itu mungkin akan jadi pertanyaan ya. Misalnya ada nama mata kuliah Kapita Selekta. Kalau Iya, Pak. Kapita Selekta itu apa ya? Artinya substansi apa yang akan kita bahas? Lalu dia akan menyangkut ke CPL yang mana gitu? Karena nggak kelihatan itu. Tidak teridentifikasi kompetensi apa yang diharapkan dari Kapita Selekta. Karena kalau yang umumnya biasa kita lakukan, Kapita Selekta itu menjadi sesi saja di mata kuliah. Kalau kita ingin merangkum materi pembelajaran dari satu mata kuliah, kadang-kadang di sesi terakhir sebelum ujian, kita taruh satu sesi Kapita Selekta. Jadi Kapita Selekta terkait dengan judul mata kuliah. Tapi kalau misalnya Kapita Selekta sebagai mata kuliah, ini menjadi tidak teridentifikasi. Ini arahnya ke CPL yang mana atau ilmu apa nih yang dibahas di Kapita Selekta. Jadi saya agak ragu juga apakah itu cocok nggak kita masukkan gitu. Meskipun itu titipan dari kementerian ya. Karena mungkin kalau pola di kementerian barangkali Kapita Selekta itu menjadi bagian dalam suatu program pelatihan. Tapi kan pelatihan itu kan ada judulnya. Pelatihan kompetensi apa dulu gitu. Kemudian ada sesi Kapita Selekta. Nah, ini kan kita adalah prodi, program studi. Jadi setiap item itu mesti ada maknanya gitu. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan kajian tadi yang saya lihat ada beberapa ya dari sudut pandang saya kan ada beberapa materi kajian itu yang berbasis pada regulasi. Bukannya salah sih berbasis regulasi, tapi perlu juga mempertimbangkan basis teori. Contoh misalnya seperti tadi yang kita banyak bahas tuh misalnya lintas sektor gitu ya. Nah, jadi di mata kuliah K3 lintas sektor itu saya melihat pemahaman saya yang mungkin terbatas, pengertian sektor ini belum clear nih, apa yang dimaksud dengan sektor? Nah, sektor ini kalau dilihat dari bahan kajiannya itu ada konstruksi, oke, ada sektor konstruksi benar. Tapi ada alat angkat angkut. Emang ada kita punya sektor angkat angkut? Kan nggak ada. Kan kita nggak punya sektor elevator, nggak ada. Kalau sektor itu maksud saya adalah mungkin bidang pekerjaan ya, manufacturing, kemudian mining, construction, electrical power, power gitu ya, power energi misalnya gitu. Tapi kalau udah menyangkut kepada peralatan, itu kayaknya bukan sektor. Mungkin itu akan dibahas di semua sektor itu. Misalnya katakan bicara tentang APAR. Apa ada K3 pemadaman api? Kan pemadaman api bisa berlaku di semua sektor. Kebakaran itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, barangkali perlu kita pertajam dulu dalam deskripsinya itu, Bu Iin. Jadi deskripsi supaya nanti bahan kajiannya itu setara gitu, jangan sampai nyampur-nyampur. Ini yang ditaruh sektor tapi kok ada alat, ada ini. Jadinya nanti banyak banget itu kalau masuk ke situ kan. Belum lagi bicara misalnya alat angkat angkut, itu ada yang mobile, ada yang permanen, macam-macam itu, ya kan? Nah, itu mungkin perlu dipertajam dulu supaya nanti bahan kajiannya itu setara. Nah, kemudian tentang APD juga saya ada pertanyaan juga. Maksudnya saya nggak ngerti membahas APD ini apanya yang dibahas. Apakah mengenalkan jenis sampai bisa menggunakan atau APD sebagai solusi untuk salah satu pemecahan masalah K3? Kan tadi APD itu kan banyak macamnya, mulai dari mengenali bentuk, mengenali fungsi, melakukan uji kelayakan, melakukan testing, pemilihan, pemeliharaan, penggunaan, kan itu banyak sekali manajemen APD itu. Nah, kalau yang disampaikan itu
saya khawatirnya nanti mereka tidak dapat esensinya. Jadi ada APD udah tinggal pakai, tapi padahal esensinya apa sih sebenarnya kalau kita memberikan materi tentang APD. Nah, kemudian regulasi-regulasi yang terkait dengan substansi, menurut saya sih mungkin hampir semua topik kita itu ada singgungan regulasi. Misalnya kita bicara tentang pengelolaan toksikologi, kan ada juga regulasi yang berkaitan dengan itu. Hampir semuanya ada regulasinya. Eh, Jadi kalau kami nih, ini contoh aja, kalau kami di UI itu punya pendekatan dalam membahas substansi itu, kita pertama mengenali what is the problem, kemudian mampu mengevaluasi dan mengetahui problem itu sebesar apa, kemudian mereka mampu how to solve the problem. Udah 3 itu aja, mengenali, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tentang kebakaran misalnya, dia tahu dulu tuh kebakaran tuh apa, sumbernya di mana, prosesnya bagaimana, bagaimana mengevaluasinya. Bagaimana menghitung dan segala macamnya, lalu bagaimana melakukan tindakan kalau ternyata kebakaran itu terjadi. Nah, di samping itu nanti ada substansi-substansi penunjang. Jadi di dalam mata kuliah itu kadang-kadang sesi pokoknya itu nggak boleh hilang ke dalam kerangka identified, evaluate, and control. Itu pendekatan yang kami gunakan seperti itu. Nah, sisanya adalah sesi-sesi yang mensupport. Misalnya untuk bisa mampu melakukan identifikasi, dia mesti paham apa di sektor itu. Untuk mampu mengevaluasi, dia mesti paham apa di sektor itu. Untuk memudahkan dalam pengendalian, dia dibekali tambahan sesi apa lagi untuk bisa mengembangkan program kontrolnya. Itu pendekatan yang kita pakai di UI seperti itu biasanya, sehingga output yang diharapkan mampu mengelola program K3 itu memang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa kita. Jadi mengenali masalah, mengevaluasi masalah, dan menyelesaikan masalah itu. Nah, mungkin di materi yang tadi itu saya nggak melihat alurnya gitu, Bu Iin. Jadi satu mata kuliah ini alurnya itu nggak kelihatan. Nih alur K3-nya pola berpikirnya gimana sih supaya nanti kita bisa menempatkan apa topik-topik yang perlu kita sampaikan. Jangan sampai